Banyak di antara kita sudah tahu perkara itu melalaikan, masih juga kita lakukan. Sudah tahu pekerjaan itu bisa melalaikan dari zikir kepada Allah, masih juga kita kerjakan. Tapi lihat, ini pelajaran besar dari Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena kuda-kuda itu, walaupun Sulaiman sangat cinta dengan kuda-kuda itu, karena melalaikan dari ibadah kepada Allah, disembelih semuanya, disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Istiqomah kepada kita untuk tetap mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi SAW, sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat kisah para Nabi dan Rasul kita ambil dan petik pelajaran yang berharga. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Quran itu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengkisahkan tentang kisah Al-Quran, maka kita wajib meyakini kebenarannya dan wajib mengambil ibrah, pelajaran dari isi kisah itu. Karena kisah itu bukan hanya dongeng penenang tidur belaka, tidak, tapi banyak dan syarat pelajaran yang kita bisa petik di dalamnya. Termasuk kisah yang akan saya kisahkan di malam hari ini, kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman alaihi salatu wassalam adalah salah satu dari putra Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Daud alaihi salatu wassalam satu-satunya nabi yang Allah anugerahkan kerajaan yang tidak dimiliki nabi-nabi atau raja-raja sebelumnya. Dialah satu-satunya nabi yang rangkap jabatan nabi plus raja. Bahkan dianugerahkan Zabur kepada beliau. Beliau sangat dicintai Bani Israel. Maka ketika putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meneruskan tampuk kepemimpinan ayahnya, menjadi nabi plus juga raja, maka Nabi Allah Sulaiman pun sangat dicintai Bani Israel karena akhlaknya, keadilannya, ucapannya, hukumnya dan begitu seterusnya. Bani Israel cocok dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada Sulaiman bukan hanya bahasa manusia, bahkan seluruh hewan-hewan yang bicara dia paham. Mau hewan buas, mau hewan jinak, mau hewan terbang, mau hewan yang berjalan di bumi, Sulaiman paham bahasa mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, Nabi Allah Sulaiman dianugerahkan mampu menundukkan bangsa jin. Padahal bangsa jin gaib bagi kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Tapi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mampu menundukkan makhluk yang gaib bagi kita, jin. Makanya suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengumpulkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, burung-burung, hewan ternak, hewan jinak, hewan buas, dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka, dan itu digambarkan dalam Al-Quran. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadha lahuwal fadlul mubin. Dan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahandanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Karena yang dimaksud warisan dari Daud itu bukan warisan harta. Karena Nabi SAW yang mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya la nuwarrithu ma taraknahu sadaqah. Kami semua para nabi, kata Rasul, tidak mewariskan harta. Semua harta kami adalah sedekah. Jadi kalimat wa waritha Sulaiman Daud di sini artinya
Nabi Daud alaihi salatu wassalam mewariskan kepada Sulaiman itu kerajaan dan kenabian. Dan itu keistimewaan yang luar biasa, menggabungkan dua keistimewaan langit dan bumi. Wa qala, kemudian Sulaiman berkata, berkhutbah di hadapan pasukannya itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ulimna mantiqat tayrin, telah diajarkan kepada kami bahasa burung, wa utina min kulli syai'in, dan telah diberikan kepada kami segala sesuatu yang tidak dimiliki manusia. Kemudian Nabiullah Sulaiman mengatakan, inna hadza lahuwal fadlul mubin, tentu ini semua adalah karunia yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ada sebuah asar yang dikeluarkan Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, malikul ardi arba'atun, raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia itu cuma ada 4. Sulaiman ibn Daud, kemudian Dzulqarnain, kemudian Bukhtun Nasr, kemudian Namrud. Itulah 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. Dan para ulama mengatakan, la syakka fi anna a'zamahum hukman alal itlaq kana Sulaiman. Dan dari 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia, yang paling besar kekuasaannya secara mutlak adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dibandingkan Dzulqarnain ataupun Bukhtun Nasr ataupun Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu punya aturan. Ketika mentertibkan tentara-tentaranya, maka dia memiliki aturan yang sangat ketat. Yang sangat ketat luar biasa. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khusyira li Sulaiman junudahu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, bahkan burung-burung, lalu mereka berbaris dengan tertib luar biasa. Jadi Sulaiman selalu melihat kondisi bagaimana pasukan dari kalangan manusia, kemudian pasukan jin, kemudian pasukan burung-burung, dan pasukan hewan-hewan yang lainnya. Dan itu luar biasa. Seorang jenderal perang selalu memperhatikan pasukannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'anul Karim ini cukup banyak, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Sulaiman ini di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di beberapa surat dalam Al-Qur'an, bahkan belasan ayat menjelaskan tentang kisah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sampai kalian sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dalam kondisi menyerahkan diri. Maka burung hudhud ini pun membawa surat itu, akhirnya kemudian dijatuhkan di kerajaan Sabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika surat itu sampai di kerajaan Sabah dan diterima oleh ratunya, Ratu Balqis, maka Ratu Balqis membaca surat itu. Kemudian dia pun mengumpulkan para pembesarnya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sebuah perkara sebelum kalian hadir dalam majlisku. Kemudian datanglah para pembesar kerajaan Sabah ini, dipimpin rapat Ratu Balqis secara langsung. Kemudian dibacakan surat daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang terjadi? Qalu, mereka mengatakan, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'shin syadid wal amru ilaiki fangdhuri madza ta'murin. Kita ini memiliki kekuatan besar,
keberanian yang luar biasa untuk berperang. Kalau mereka, maksudnya Nabiullah Sulaiman, hendak perang, kita perang. Kita tunjukkan kekuatan kita kepada dia. Akan tetapi keputusan berada di tanganmu wahai sang ratu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kau perintahkan. Jadi para pembesar itu maunya kekuatan dilawan kekuatan. Tetapi Ratu Balqis ini berakal. Qalat, dia mengatakan, innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri perang, barang tentu mereka akan membinasakan dan menjadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Karena kalau seandainya kalah akan jadi tawanan, bahkan akan jadi budak, sebagai yang terbunuh dan dihinakan. Dan demikianlah yang akan mereka lakukan juga kepada kita. Akhirnya kemudian Balqis pun berpikir untuk memastikan apakah yang mengirim surat itu seorang nabi, betul-betul nabi, ataukah hanya gertak sambal saja, mungkin bahasanya. Kemudian dia mulai berpikir sampai mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah yang sangat besar, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Sudah gini saja, kita coba berikan hadiah kepada dia. Kalau dia menerima hadiah itu berarti sama saja dengan raja-raja yang lainnya. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, ini bukan raja biasa, dia tidak menghendaki itu. Kemudian diutuslah beberapa orang pasukan dari Saba menuju Palestina membawa hadiah yang sangat besar untuk diberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atanillahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Maka ketika para utusan itu menyampaikan kepada Nabiullah Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberikan harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan apa yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalikan hadiah ini kepada ratumu. Kemudian Sulaiman mengancam dan mengatakan, irji ilaihim falana'tiyannakum bijunudin la qibala lahum biha wala nukhrijannakum minha adillatan wa hum saghirun. Kembalilah kalian kepada mereka, balik kalian ke kerajaan kalian. Sungguh kami pasti akan datang kepada kalian dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka dari negara itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang sangat hina. Diancam. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabiullah Sulaiman mulai membuktikan ancamannya. Dia kumpulkan semua pasukan-pasukan pilihannya. Kemudian Nabiullah Sulaiman berkhutbah di hadapan mereka. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri? Maka pasukan khusus dari kalangan manusia, jin dan binatang, mereka pun menawarkan ide kepada Nabiullah Sulaiman. Qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari kalangan jin mengatakan, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, maka sungguh aku adalah jin yang sangat kuat. Itu gampang. Serahkan tugas itu kepadaku, kata jin Ifrit. Biar aku yang memindahkan istana itu di hadapanmu sebelum kau berdiri. Subhanallah. Itulah kekuatan jin. Kemudian yang lain juga bangkit dan mengatakan, qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartad ilaika tarfuk. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, aku akan membawamu singgasana Raja Balqis kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka Nabiullah Sulaiman memilih yang tercepat. Sebelum dia berkedip, istana itu sudah harus ada di hadapannya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi
liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka ketika betul-betul singgah sana Balqis dipindah oleh orang yang Allah anugerahkan ilmu ini, maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam memuji Allah dan mengatakan, ini semua karunia yang Allah anugerahkan kepadaku. Allah hendak menguji diriku. Apakah aku termasuk hamba Allah yang bersyukur ataukah menjadi hamba Allah yang kufur? Maka barang siapa yang bersyukur sesungguhnya itu manfaat bagi dirinya. Tapi bagi siapa yang kufur, maka sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya lagi maha karim, maha pemurah. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman tidak lupa akan kuasa Allah, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka akhirnya Sulaiman pun ketika melihat istana itu sudah ada di hadapannya, Nabi Sulaiman ingin merubah istana Ratu Balqis itu, supaya ketika Ratu Balqis datang, dia tidak mengenali istananya, dirubah sedikit. Maka disebutkan Sulaiman berkata, ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan lihat apakah dia Ratu Balqis mengenali istananya kembali ataukah tidak mengenali lagi. Falamma ja'at qila ahakada arsyuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakan kepada dia, lihat istana yang kau masuk ini, serupa enggak dengan istanamu? Karena sudah dirubah sedikit masalahnya. Maka Balqis mengatakan seolah-olah iya, kayaknya ini istanaku, tapi dia ragu-ragu. Dan dia Balqis pun berkata, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Ratu Balqis ini datang dengan pasukannya, ingin melihat apakah yang mengancam dirinya itu memang seorang nabi, seorang raja besar, memiliki pasukan dan istana yang luar biasa, ataukah hanya raja-raja biasa. Maka dia datang dengan pasukannya, katakan kepada Ratu Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia Ratu Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkan penutup sehingga nampak betisnya. Kata Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca saja. Kaget dia baru pertama melihat ada istana seindah, semegah, sebesar itu. Baru dia mengakui bahwa ini bukan raja biasa, bahwa dia seorang nabi. Makanya dia mengatakan, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balqis beriman dan seluruh masyarakat Sabah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat perantara Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Lihat bagaimana terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan hidayah kepada manusia itu disebabkan oleh seekor burung. Sebab itulah maka Islam melarang untuk membunuh burung hudhud, karena sebab dia satu kerajaan beriman kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu di antara kisah Nabiullah Sulaiman bersama hudhud. Ada kisah yang lain yang menarik dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam sebuah surat As-Sad ayat 30 sampai 35, beberapa kisah juga tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di antaranya kisah Nabiullah Sulaiman bersama kuda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab id uridu alaihi bil asyi as-safinatul jiyad qala faqala inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa massan bis-su'i wal a'naq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kepada Nabi Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah azza wa jalla. Tentu seorang orang tua dianugerahkan anak yang saleh, luar biasa bahagianya. Ingatlah ketika pada suatu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya.
Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda itu, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai dia tidak sadar matahari mulai terbenam. Maka Sulaiman pun kemudian marah kepada kuda-kuda yang sudah melalaikan dia dari solat. Bawalah semua kuda-kuda itu kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda tersebut. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam dicintakan dengan kuda karena dia memang suka berjihad, berperang. Maka dia suka dengan kuda-kudanya Sulaiman itu banyak, ribuan. Ya. Karena itu bagian daripada pasukannya. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman sedang membariskan kuda-kuda itu. Karena kesukaan dia kepada kuda yang baik gitu ya. Dia bariskan kuda-kuda itu, tidak sadar kalau seandainya ketika dia membariskan kuda-kuda itu kemudian mengusap satu persatu, merapihkannya, rupanya dia dilupakan dari solat di waktu petang, solat sebelum terbenam matahari. Ketika kemudian matahari terbenam diingatkan bahwa dia belum solat. Akhirnya dia marah sama kuda-kuda itu. Kemudian dia meminta agar kuda-kuda itu didekatkan kepadanya dan dia sembelih semua kudanya, karena disebabkan sudah melalaikan dia dari solat sebelum terbenam matahari. Subhanallah. Bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak mau ada hal-hal yang menyebabkan lalainya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita sudah tahu perkara itu melalaikan, masih juga kita lakukan. Sudah tahu pekerjaan itu bisa melalaikan dari zikir kepada Allah, masih juga kita kerjakan. Tapi lihat, ini pelajaran besar dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena kuda-kuda itu, walaupun Sulaiman sangat cinta dengan kuda-kuda itu, karena melalaikan dari ibadah kepada Allah, disembelih semuanya, disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dari sini akhirnya Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada Sulaiman yang jauh lebih baik daripada kuda-kuda itu. Apa? Allah tundukkan angin kepadanya. Jadi biasanya dia menunggang kuda yang sangat cepat gitu ya. Akhirnya Allah ganti dengan menunggang angin sehingga dia bisa merintahkan angin itu kemana saja dia sukai. Makanya kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam setelah menyembelih kuda-kudanya, dan dia tidak punya tunggangan lagi karena semua disembelih dan disedekahkan kepada fuqara wal masakin, sebagai gantinya Allah tundukkan angin sebagai kendaraannya. Dan anehnya, setiap Nabiullah Sulaiman naik angin itu tidak membuat dia jatuh. Dia bisa terbang sesuka dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada kaidah dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti sesuatu itu yang jauh lebih baik lagi. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah Nabi Allah Sulaiman bersama kuda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam berkuasa menjadi nabi dan rasul, dan setiap nabi tentu mendakwahkan dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ani ibudullah wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, tugas mereka sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para nabi mendakwakan dakwah tauhid, termasuk Nabiullah Sulaiman. Maka dalam bentuk mentauhidkan Allah, ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wasallam menjadi raja dan nabi, dia mengancam kepada tukang-tukang sihir yang mempraktekkan sihirnya akan dibunuh. Dan Nabiullah Sulaiman menggerakkan pasukannya untuk merampas seluruh kitab-kitab sihir yang ada pada tukang-tukang sihir. Maka bergeraklah pasukan ke penjuru dunia untuk mengambil semua kitab-kitab sihir, agar jangan ada satupun yang mempelajari kitab-kitab itu. Kemudian diletakkan di satu sunduk, di satu kotak, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian dia mengancam, siapapun yang mengambil kotak ini dan dia seorang jin, maka pasti terbakar. Tetapi siapapun yang mengambil kotak ini dari kalangan manusia, kubunuh dia. Maka sejak saat itu tidak ada satupun jin yang berani menyentuh kotak itu, dan tidak ada satu manusia pun yang mendekatinya, sehingga menggugurkan seluruh para dukun. Tidak ada dukun-dukun lagi yang berani mempraktekkan perdukunannya. Subhanallah. Tetapi
orang-orang Yahudi justru menuduh Sulaiman alaihi salatu wassalam yang mempelajari sihir untuk menyihir orang-orang sehingga mereka mengatakan Sulaiman itu kafir. Maka Islam membantah dan mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman tidak kafir, setan-setan itu yang kafir. Kemudian masuk pada cerita Harut dan Marut, dan itu kisah yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa. Masjid di dunia ini yang mulia hanya 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lah, yang pertama dibangun Masjidil Haram oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga Masjid Nabawi dibangun oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara keutamaan tentu Masjidil Haram lebih utama dibandingkan Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi lebih utama dibandingkan Masjid Al-Aqsa. Karena kita lihat dari segi pahala orang yang sholat dalamnya. Siapa yang sholat 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama dengan 500 atau 1000 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Dan sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya. Tapi secara pembangunan, maka Aqsa kedua, baru setelah itu Nabawi. Yang pertama Masjidil Haram. Nah, setelah kemudian Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang dicari-cari. Haikal ini bangunan yang asal yang pernah dibangun Sulaiman oleh orang-orang Yahudi Israel. Karena ada sebuah keyakinan, kalau seandainya Haikal Sulaiman, bangunan asli Masjidil Aqsa, kemudian sudah tampak pondasinya, kemudian dirobohkan Masjidil Aqsa dalam pelebarannya, kemudian dikembalikan kepada Haikal yang asli, maka orang-orang Yahudi meyakini akan datang penolong bagi mereka. Itu keyakinan mereka. Dan ini keyakinan batil. Intinya bahwa Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Sa'alallahu hukman yusadifu hukmahu. Pertama, Nabi Sulaiman meminta hukum yang selaras dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan permintaan pertama. Kemudian yang kedua, sa'alallah mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia meminta sebuah kerajaan yang tidak dimiliki siapapun sepeninggalnya, dan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta juga alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa shalah, bahwa siapapun yang masuk ke Masjidil Aqsa tidak ada niat kecuali salat. An yukhrijahu min khati'atihi kayaumin waladathu ummuhu. Keluar dari masjid sudah hilang semua dosa-dosanya. Dan Rasul mengatakan wa arju an yakuna qad utiyahu tsalitsah, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala juga memberikan permintaan Nabiullah Sulaiman yang ketiga. Dan Rasul pernah salat di Masjidil Aqsa pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kita masuk pada wafatnya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana wafatnya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah katakan falamma qadayna alaihi al-maut ma dallakum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sya'atahu falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Maka tatkala kami putuskan akan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematiannya kecuali rayap yang menggerogoti tongkatnya. Ketika Sulaiman kemudian tersungkur, jatuh, dan semua orang jin binatang tahu bahwa Sulaiman meninggal dunia, maka jin-jin itu kemudian mengatakan seandainya mereka tahu yang gaib, tentu mereka tidak akan berada dalam adab yang sangat dihinakan. Kalau tahu Sulaiman meninggal, kami ngapain bekerja lagi, mungkin bahasa seperti itu untuk Nabi Sulaiman yang sudah mati. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya selalu menyendiri di Baitul Maqdis yang sudah dibangunnya, dan beliau tidak pernah keluar dari mihrabnya berhari-hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1 tahun tidak keluar dari mihrabnya. Dia hanya menyuruh orang untuk mengantar makanan dan terus sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada hari pertama
Kemudian dia melihat di dalam Baitul Maqdis ini ada tumbuh pohon. Kemudian dia memandangi pohon tersebut dan berkata, siapa namamu? Jadi berkata kepada pohon, siapa namamu? Maka pohon itu mengatakan, namaku ini. Jauh pohon itu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, melihat pohon yang lain, kamu siapa namanya dan apa fungsimu? Maka pohon ini mengatakan, aku namanya si ini dan fungsiku sebagai obat-obatan. Lalu pada akhirnya Nabi Sulaiman melihat satu pohon yang tumbuh. Kemudian ketika ditanya siapa namamu, dia mengatakan Khurubah. Khurubah itu artinya pohon perusak. Lalu Nabi Sulaiman bertanya siapa namamu, dia mengatakan saya Khurubah, pohon yang akan merusak. Maka Sulaiman terkejut ketika melihat jawaban pohon itu, dan dia mengatakan, apa maksudnya perusak? Maka dia mengatakan, aku tumbuh untuk merusak masjid ini dan juga akan merusak kekuasaanmu. Dari situ Sulaiman terkejut, kemudian mencabut pohon itu, kemudian menanam di dinding miliknya. Tiba-tiba kemudian Sulaiman masuk ke mihrab, berdiri salat dengan memegang tongkatnya. Rupanya di saat itulah Nabiullah Sulaiman didatangi malakul maut, kemudian dicabut nyawanya, sementara dia sedang memegang tongkatnya. Dan kita tahu seorang nabi itu kematiannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin dimakan bumi, sehingga jasadnya utuh seperti itu, memegang tongkat berhari-hari, berbulan-bulan, sampai genap 1 tahun, dia mengatakan 2 tahun, karena memang masjid itu masih berlantaikan tanah, tentu banyak rayap. Maka rayap itu kemudian menggerogoti dari bawah tongkat Sulaiman, kemudian makin atas, maka sampai kepada tongkat yang paling ujung yang dipegang Nabiullah Sulaiman. Ketika sudah tidak lagi bertelekan dengan tongkat itu, dia pun roboh. Maka manusia tahu, jin tahu, hewan-hewan tahu bahwa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam sudah meninggal dunia. Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardh ta'kulu min sa'atahu. Maka tatkala kami putuskan kematian kepada Nabiullah Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan akan kematiannya kecuali rayap-rayap bumi yang memakan tongkatnya. Subhanallah, dia meninggal saat sholat dicabut rohnya. Begitulah pelajaran, jangan sampai kita meninggal kecuali atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu alamat dari husnul khatimah. Jangan sampai kita meninggal di tempat-tempat maksiat atau sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi, riwayat ini tentu riwayat Israiliyat, maka kita hanya memegang kepada zahir daripada ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah singkat dari Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lalu siapakah Nabi setelah Nabiullah Sulaiman? Bagaimana kondisi Bani Israel setelah wafatnya Sulaiman? Karena kita tahu bahwa jaya-jayanya Bani Israel itu ketika tampuk kepemimpinan dipegang oleh ayahnya Sulaiman, Daud alaihi salatu wassalam, dan yang paling kuat di zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi setelah wafatnya Sulaiman? Maka kisah ini akan bersambung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabatan kepada kita, istiqamah kepada kita untuk tetap mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kisah para nabi dan rasul kita ambil dan petik pelajaran yang berharga. Karena sekali lagi bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran semua benar dan tidak ada yang dusta. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga.